Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azari Gaman Fauti dengan NIM 220103025. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi keperawatan sebagai profesi, yang mana presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sri Rezeki Mulyaningsih. Baik, untuk topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama definisi profesi, yang kedua ciri-ciri profesi, yang ketiga perkembangan profesionalisme, yang keempat keperawatan sebagai profesi, yang kelima perilaku profesional perawat, dan yang terakhir sosialisasi profesi dan organisasi profesi. Baik, untuk topik yang pertama, apa itu profesi? Profesi menurut Minsley tahun 1964 adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan badan ilmu sebagai dasar untuk pengembangan teori yang sistematis guna menghadapi banyak tantangan baru, memerlukan pendidikan dan pelatihan yang cukup lama, serta memiliki kode etik dengan fokus utama dalam pelayanan. Sedangkan menurut Seng tahun 1962 mendefinisikan profesi merupakan suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat. Sedangkan menurut Hughes tahun 1963, profesi merupakan suatu keahlian dalam mengetahui segala sesuatu dengan lebih baik dibandingkan orang lain. Yang kedua, ciri-ciri profesi. Ciri-ciri profesi menurut Shortridge tahun 1985 yaitu yang pertama berorientasi pada pelayanan masyarakat, yang kedua pelayanan keperawatan yang diberikan didasarkan pada ilmu pengetahuan, yang ketiga adanya otonomi, yang keempat memiliki kode etik, dan yang kelima adanya organisasi profesi. Selanjutnya perkembangan profesionalisme. Perkembangan keperawatan sebagai pelayanan profesional didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang terarah dan terencana. Tenaga keperawatan yang merupakan jumlah tenaga kesehatan terbesar seyogyanya dapat memberikan kontribusi esensial dalam keberhasilan pembangunan kesehatan. Untuk itu, tenaga keperawatan dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya agar mampu berperan aktif dalam pembangunan kesehatan, khususnya dalam pelayanan keperawatan profesional. Pengembangan pelayanan keperawatan profesional tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan profesional keperawatan. Pendidikan keperawatan bukan lagi merupakan pendidikan vokasional atau kejuruan, akan tetapi bertujuan untuk menghasilkan tenaga keperawatan yang menguasai ilmu keperawatan yang siap dan mampu melaksanakan pelayanan dan asuhan keperawatan profesional kepada masyarakat. Jenjang pendidikan keperawatan bahkan telah mencapai tingkat doktoral dan profesor. Selanjutnya, keperawatan sebagai profesi. Keperawatan sebagai profesi merupakan salah satu pekerjaan di mana dalam menentukan tindakannya didasari pada ilmu pengetahuan serta memiliki keterampilan yang jelas dalam keahliannya. Selain itu, sebagai profesi keperawatan mempunyai otonom dalam kewenangan dan tanggung jawab dalam tindakan serta adanya kode etik dalam bekerjanya, kemudian juga berorientasi pada pelayanan dengan melalui pemberian asuhan keperawatan kepada individu, kelompok, atau masyarakat. Selanjutnya, perilaku profesional perawat. Perawat profesional adalah perawat yang bertanggung jawab dan berwenang memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kewenangannya. Menurut Depkes RI tahun 2002. Selanjutnya, tujuan proses profesionalisasi keperawatan adalah agar diperoleh hasil asuhan keperawatan yang bermutu, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan agar pelaksanaannya dilakukan secara sistematis, dinamis, dan berkelanjutan. Selanjutnya, azas profesionalisasi keperawatan yaitu yang pertama, keterbukaan, kebersamaan, dan kemitraan. Yang kedua, manfaat. Semua kebutuhan tindakan yang diambil harus bermanfaat bagi kepentingan pasien, tenaga keperawatan, dan institusi. Yang ketiga, interdependensi. Terdapat saling ketergantungan antar tenaga keperawatan dalam merawat pasien. Selanjutnya yang keempat, saling menguntungkan yaitu masing-masing pihak yang terlibat dalam hal ini perawat, klien, dan institusi memperoleh kepuasan. Selanjutnya sosialisasi profesi dan organisasi profesi. Sosialisasi profesi menggunakan model konseptual yang mengacu pada ide-ide global mengenai individu, kelompok, situasi, atau kejadian tertentu yang berkaitan dengan disiplin yang spesifik. Kemudian sosialisasi dengan teori keperawatan untuk menghasilkan dasar pengetahuan keperawatan ilmiah adalah melalui pengembangan dan manfaatnya.
Kedua yaitu organisasi profesi, merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Organisasi Keperawatan Internasional yang merupakan wadah bagi perawat di Indonesia adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau yang disebut dengan PPNI yang didirikan pada tanggal 17 Maret 1974 dan merupakan gabungan dari berbagai organisasi keperawatan saat itu. Sedangkan organisasi keperawatan internasional yaitu di sini yang pertama ada International Council of Nurses atau ICN, yang kedua American Nurses Association atau ANA, kemudian yang ketiga Canadian Nurses Association (CNA), yang keempat adalah National League for Nursing atau NLN, kemudian yang kelima ada British Nurses Association atau BNA. Kesimpulan, profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi, karena profesi memiliki karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Profesi mempunyai ciri-ciri tersendiri yang menurut Bielensky 1964 yaitu pekerjaan profesi didukung oleh pohon ilmu atau body of knowledge yang jelas, wilayah garapan keilmuannya atau epistemologi, serta pemanfaatan keilmuannya atau aksiologi. Keperawatan sebagai profesi merupakan salah satu pekerjaan di mana dalam menentukan tindakannya didasar pada ilmu pengetahuan serta memiliki keterampilan yang jelas dalam keahliannya. Mengetahui tentang keperawatan sebagai profesi, perawat diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja sebagai perawat dan mampu menjadi perawat yang profesional di bidangnya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.